Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi spekulasi terkait dengan masa depan Erik ten Hag masih terus bergulir, masih terus masih belum bisa dipastikan apakah Erik ten Hag ini akan tetap stay di Manchester United atau akan dipecat. Ada kabar yang terus berkembang tentu saja, namun gue tetap memegang sumber-sumber yang mungkin lebih kredibel dari The Athletic, dari Fabrizio Romano, di mana memang belum ada situasi yang bisa dikatakan pasti. Situasi terakhir tentu saja disebutkan kalau Manchester United ini akan melakukan review, ya, manajemennya akan melakukan review pekan ini untuk memutuskan bagaimana nih status dari Erik ten Hag. Pihak-pihak mana saja yang akan melakukan, tentu saja manajemen baru dari Manchester United, ada Jason Wilcox, ya kan, Sir Dave Brasswold juga pastinya akan ikut, Sir Jim Ratcliffe pun juga demikian, dan Glazer pun dari beberapa sumber yang gue dapatkan juga akan ikut ya di penentuan ini. Dan menurut gue ikutnya Glazer ya dari sisi struktural klub ini sesuatu yang biasa ya, karena mereka juga sebagai pemilik mayoritas. Tapi yang gue khawatirkan adalah bagaimana mereka selama 10-11 tahun terakhir ini dalam memberikan keputusan-keputusan yang terkait dengan sepak bola ini kan tidak bisa membuat Manchester United secara konsisten, konstan, ataupun juga ya menjadi klub yang bisa bersaing dengan lebih stabil, katakanlah demikian. Dan ini yang gue khawatirkan. Nah, siapa lagi menurut gue yang akan diikut sertakan? Gue menilai ada satu sosok ya, satu nama yang juga akan memegang peran penting, dan gue harapkan orang ini juga akan diikut sertakan tentu saja di pertemuan tersebut, karena gue menilai orang ini ya, namanya nanti akan gue sebutkan pastinya, memang di awal memiliki tugas menjembatani antara tim staf kepelatihan Manchester United dan juga manajemen Manchester United. Tapi tentu saja ketika dia ini direkrut, orang-orang seperti Richard Arnold, ya kan, seperti John Murtough itu masih berada di Manchester United. Nah, siapa nama ini? Adalah Steve McClaren. Menurut gue peran dari Steve McClaren ini akan sangat vital, krusial bagi kelanjutan untuk Erik ten Hag apakah di Manchester United atau tidak. Oh, by the way, sekarang ini support kepada Erik ten Hag menurut gue semakin lama semakin besar. Ini bukan hanya dari polling contohnya di Football United ya. Terima kasih yang ikut serta. Gue ingin cek dulu. Jadi di total dari gue bikin polling ya dari 2 hari yang lalu, sekitar 2 hari yang lalu sudah ada 5.200 votes atau suara, di mana 93% dari 5.200 itu menginginkan Erik ten Hag untuk stay setidaknya 1 musim lagi. Sementara hanya 7%, sekali lagi hanya 7% yang memberikan pendapat untuk dipecat dan diganti antara Tuchel, Kieran McKenna, dan Pochettino atau Thomas Frank ya. Jadi ini betul-betul sangat telak sekali. Di X atau Twitter pun juga angkanya bahkan lebih fantastis lagi, persentasinya mendekati 100% yang mendukung Erik ten Hag. Di polling-polling lainnya yang gue ikuti juga rata-rata di atas 90%. Jadi memang dukungan ini sangat-sangat besar. Tapi menurut gue Ineos nampaknya juga akan memberikan keputusan tidak, menurut gue cara dengan amatiran, tidak berhaluan ke fans. Yang menarik bagaimana situasi fans dan media ini kayaknya tidak satu garis gitu ya. Ini berbeda dengan situasi dengan Ole Gunnar Solskjaer contohnya, ataupun Jose Mourinho, di mana fans tidak puas dengan manajer dan media memberikan serangan juga kan ya kepada nama-nama tersebut ya. Tapi situasi dengan Erik ten Hag ini berbeda. Nah, balik lagi, gue menilai memang nampaknya Ineos tidak akan memegang hanya dari fans gitu ya. Dia akan memiliki, atau mereka akan memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana model gaya seperti apa nih di Manchester United. Menurut gue itu akan memegang peranan yang lebih penting. Oleh karena itulah mereka akan mereview dari segala aspek. Kabarnya demikian kan, bukan hanya terkait dengan final Piala FA saja, tapi bagaimana musim ini dan juga musim yang lalu, yang kemarin. Nah, musim lalu mereka ini kan tidak ada di Manchester United. Tentu saja mereka juga butuh
orang yang bisa memberikan penilaian ya yang menyeluruh. Dan ini jelas tanpa Erik ten Hag, karena Erik ten Hag sudah liburan ya kan dari hari Minggu lalu. Apakah Steve McLaren sudah ikut liburan atau tidak? Gue harapkan nggak demikian sih. Gue berharap justru dia bisa didengar inputnya. Kenapa kok gue menilai sosok dari Steve McLaren ini merupakan krusial, yang penting juga? Karena nomor satu, Steve McLaren ini dia sebagai asisten dari Erik ten Hag ya, dengan tugas menjembatani antara staf kepelatihan dengan manajemen dari Manchester United. Jadi betul-betul dia punya helikopter view. Jadi punya pandangan yang lebih tinggi daripada mungkin seorang Erik ten Hag yang lebih banyak di unsur teknis, katakanlah demikian. Tapi Steve McLaren ini punya tugas itu tadi ya, menjembatani dengan manajemen. Yang kedua, Steve McLaren tahu betul Manchester United itu seperti apa filosofinya. Dia merupakan bagian dari treble. Dia merupakan asisten dari Sir Alex Ferguson pada tahun 99, dan memang dia pada saat itu tidak cukup lama di Manchester United ya, dari 99 ke 2001, sebelum dia ke tim nasional Inggris. Dia akhirnya jadi manajer Inggris juga kan pada saat itu, lalu ke beberapa klub di Eropa. Dan yang menarik juga bagaimana posisi terakhir dari Steve McLaren sebelum ke Manchester United ini adalah sebagai advisor of management. Jadi penasihat kepada manajemen di Derby County, setelah sebelumnya juga memegang posisi technical director di Derby County. Artinya posisi yang memang di manajemen. Jadi dia juga punya pengalaman ya untuk mengelola klub dari sisi manajemen itu seperti apa. Dan menurut gua input dari Steve McLaren ini penting untuk didengarkan oleh Ineos, yang memang praktis. Ineos ini kalau mereka ingin melakukan review yang menyeluruh kepada Erik ten Hag ya praktis mereka baru berapa bulan di Manchester United. Mereka baru 6 bulan. Ya kalau mereka ingin mereview secara keseluruhan, mereka harus mengambil atau mendengar ya informasi-informasi dari yang paling tidak selama 2 tahun terakhir ini ada di Manchester United. Tentu saja menurut gue tidak adil kalau mereka hanya melihat, dan tidak bijaksana juga ya kalau mereka hanya melihat 6 bulan terakhir, apalagi yang mereka lihat hanya final Piala FA saja. Tapi menurut gue, seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, perjalanan ini kan merupakan sebuah project dari awal sampai dengan saat ini seperti apa. Dan harus juga dipahami menurut gue bahwa dalam sebuah proses, dalam sebuah project sekalipun, tidak selalu ini ada progres yang memang naik. Katakanlah dari sisi peringkat, katakanlah dari sisi permainan, ataupun juga dari sisi trofi. Ada hal-hal lain juga yang harus dilihat secara menyeluruh menurut gue. Dimana outputnya kenapa kok bisa turun, kenapa kok ada gaya permainan yang masih belum bisa diterapkan secara lebih bagus. Tapi di sisi lain, kenapa kok bisa mendapatkan 2 trofi? Kenapa kok bisa ada cedera pemain? Kenapa kok pemain ini karakternya masih belum bisa tercipta secara keseluruhan? Hal-hal tersebut menurut gue harus dilihat. Karena kalau hanya dipaparkan hasil-hasilnya saja, kemarin 3, sekarang peringkat ke-8. Liga Champions kemarin tidak ada, sekarang ada tapi tidak bisa lolos grup. Udah hanya dari hasil-hasilnya saja tanpa melihat ada apa di proses tersebut. Ya ini hanya mengulang sekali lagi apa yang terjadi 10-11 tahun belakangan, di mana Manchester United hanya betul-betul manajer itu dilihat dari hasilnya, hanya dari hasil-hasil. Menurut gue ini tidak bisa gitu ya. Ini sudah terbukti selama 10-11 tahun belakangan tidak bisa. Bahwasanya Sir Alex Ferguson selama 26 tahun secara fantastis ya memegang Manchester United, membawa kesuksesan ini tidak bisa secara simpel, katakanlah demikian, dilanjutkan tanpa adanya hal-hal juga yang fundamental yang juga mungkin berbeda dengan Sir Alex Ferguson diterapkan di Manchester United. Gaya manajemennya berbeda, gaya pengelolaannya berbeda, banyak hal yang berbeda. Dan tentu saja dari sosoknya saja kan berbeda gitu ya, manajer-manajer ini. Dan ketika ada hal baru langsung diharapkan untuk jadi dalam waktu yang sangat singkat, ya menurut gue tidak fair. Sir Alex Ferguson saya 26 tahun loh dia betul-betul memegang klub ini, dan setelah ini lepas diharapkan dilanjutkan
tanpa adanya proses keberlanjutan itu nggak berhasil. David Moyes contohnya dengan skuad yang nyaris sama loh. Skuad yang nyaris sama nggak bisa karena ini tidak semudah bermain game, menurut gue demikian secara ringan amatir. Tapi balik lagi ya, gue menilai bahwa sosok Steve McLaren ini memiliki peran yang penting untuk didengar. Dan bagaimana kalau seandainya Steve McLaren tidak diikut sertakan, katakanlah demikian ya. Ya, yang gue khawatirkan adalah baik itu Glazer maupun Ineos tidak mendapatkan input yang menyeluruh. Itu sih yang gue khawatirkan. Kendati pun memang Erik ten Hag juga sudah diajak berbicara kan ya oleh Ineos, kabarnya demikian sebelum final. Tapi gue berpikir juga bagaimana Steve McLaren ini juga harus dimintai karena dia punya kapasitas bukan hanya sebagai atau perwakilan dari tim teknis saja, tapi pengalaman dia sebagai asisten dari Sir Alex Ferguson, juga pengalaman dia duduk di manajemen klub-klub sebelumnya ini juga penting sih menurut gue. Tapi kita lihat saja, kalau ada kabar lanjutan pastinya akan gue update insya Allah. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.